balik lagi di Poco Space. Gue sebagai pilot hari ini bakal mengajak kalian untuk melesat lebih jauh karena akan banyak banget yang akan kita bahas. Intinya sih kita akan bahas ini, Poco X3 GT. Nah, hari ini kita ada di Planet RPG, segmen tentang review dan preview gadget. Kita akan kumpas tuntas Poco X3 GT yang baru saja launching pada tanggal 19 Agustus kemarin, which is 2 hari yang lalu ya. Oke. Nah, siapa aja nih yang dari kalian yang sudah masukin Poco X3 GT ke wishlist-nya? Oke. Nah, mumpung ini kita sudah memulai episode yang baru ini, tapi sebelum kita memulai, gua akan bacain pemenang dari giveaway sebelumnya. Jangan lupa untuk nonton habis video ini karena kita ada segmen pokoknya jangan skip. Karena masih ada hadiah yang akan gue bagi-bagiin. Poco X3 GT gue nggak akan sendirian. Karena akan ada Poco Icon kita yang kemarin juga hadir di movie The Journey to the GT. Profesor Jagat Review, Deddy Irfan. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, sehat-sehat aja. Ya? Gimana? Sehat-sehat aja sana kan? Alhamdulillah sehat dong. Oke. Pasti dong, kita kan pakai masker nih. Maskernya mana nih? Itu mana nih? Sini. Udah langka, udah nggak dibikin lagi tuh. Ini tuh special edition ya, Prof? Yes. Oke. Di awal pandemi kita bikin karena waktu itu banyak yang nggak punya dan nyari yang tiga layer tuh susah. Kita bikin. Terus ada yang track juga katanya mau nyari yang diikat ya. Jadi kita bikin yang diikat di belakang pakai 3 layer. Terus bahkan masih ada kawatnya lagi di atas gitu. Awal-awal banget lah pada saat nggak ada gitu. Terus setelah itu udah punya kan ya udah kita nggak bikin lagi. Dan yang gue suka itu sebenarnya kawat di hidung ini sama fleksibel kalau misalnya diikat gitu loh. Nah, kalau misalnya desain masker, kita bales desainnya Poco X3 GT. Dan ini tuh ada biru-birunya, tapi ini tuh warnanya tuh sebenarnya cloud white. Dan ada 3 warna ini sebenarnya si Poco X3 GT. Putih awan ya, putih awan. Putih awan gitu loh. Ada wave blue, satu lagi apa Pak Prof? Ada Stargazer Black ya. Iya. Nah, apa yang lu suka Prof dari desain si Poco X3 GT? Mau mulai dari mana ya? Kalau bicara soal desain, soalnya kan banyak hal yang dikomplain orang akhir-akhir nih. Salah satunya adalah bobot dulu. Bobot tuh banyak diprotes orang juga soalnya kenapa sih HP zaman sekarang makin berat. Tapi ngerti sih kalau mau nambah performance, mau nambah cooling system spesial, mau nambah baterai gede, nggak mungkin bisa ringan-ringan amat kan. Okay. Nah, cuma yang menariknya dari yang satu ini ya, walaupun itu semuanya ada, tapi bobotnya masih bisa ditahan di bawah 200 gram. Itu penting banget sih, karena kuncinya tuh di 200 gram. Kalau bisa di bawah 200 gram rasanya agak mendingan, di 170 lebih ringan lagi, di bawah itu lebih ringan lagi. Nah, cuman kalau udah lewat dari 200 gram itu mulai terasa terasa berat gitu rasanya. Rasanya agak berlebihan sedikit gitu ya kalau di atas 200. Harus ada alasan lah untuk bisa di atas 200 gram itu memang. Itu satu, dia masih bisa 193 gram. Itu saya suka. Terus kemudian desain secara desain wise, kalau bicara desain kan kalau zaman sekarang kalau kamera kalau dari depan kan semua ya sama ya. Kalau nggak nyala layarnya hitam gitu. Desain itu adanya di belakang biasanya. Nah kalau dari belakang yang paling mencolok biasanya kan kamera. Nah dari sisi desain kameranya ini juga nggak kayak apa ya? Yang saya senang dari Poco ini nggak kayak bingung juga gitu. Karena desainnya masih konsisten. Desainnya ini konsisten, ada konsistensi di sini, ada apa ya? Nada desainnya itu masih terus segitu gitu, masih begitu. Paling nggak dengan Poco dan keluarganya ya desainnya begitu kurang lebih. Jadi orang dari belakang lihat, oh ini udah tahu ini Poco. Untuk yang satu ini, yang saya suka cover belakangnya nih. Ini bagian belakangnya nih ya, back cover or whatever namanya bagian belakangnya ini. Bagian belakangnya ini, bagian belakang dari sebuah handphone tuh biasanya ya bikin bingung. Karena banyak yang berusaha bikin keren,
dikasih gelas gitu, akhirnya dipegang cap jempol, fingerprint. Kalau enggak nanti dibikin nggak bisa nempel fingerprint, jadinya licin banget. Ya. Dipegang malah licin. Malah kadang-kadang iya cepet banget ya. Yang ngeri itu kalau sudah ditumpuk gitu, ketemu handphone lain, ketemu tiba-tiba sut dia jalan sendiri gitu. Itu saking licinnya di belakang gitu kan. Nah, dan pada saat dipegang kalau licin begitu biasanya bikin bikin sensasi yang bikin tangan itu keluarin keringet. Ada sensasi itu yang bikin tangan itu keluarin keringet, jadi tambah licin lagi gitu. Nah, yang ini enggak. Yang ini enggak. Ini enak banget. Gue sepakat. Teksturnya itu ini tuh terkesan kayak warna kayak handphone dengan warna yang matte. Tapi somehow ini bisa terlihat glossy. Tapi tidak fingerprint gitu. Dia juga empuk ya sebetulnya ya, kalau dipegang pakai kuku digerak tuh empuk loh sebetulnya ini. Iya juga, bener. Empuk kan, dia kayak karet. Mau dibilang keras, ya enggak, tapi ini keras kayak karet juga gitu. Dan buat kalian yang suka nggak pakai case, ini ada satu handphone yang cocok banget untuk tidak pakai case. Tapi, Prof, buat apa sebenarnya pakai casing? Karena ini sudah pakai perlindungan Victus loh. Pakai Victus, iya. Victus loh. Di X series ya, di X series sudah pakai Victus, bayangin. Nah, ini yang sudah jadi makanannya tim Jagat ya, apalagi Prof. Jadi gue langsung akan tanya ini. Apa nih tanggapan tentang Dimensity 1100 di Poco X3 jadi? Oke, memang selain dari core performance, GPU-nya dia sama. Ya, secara sistem graphics processing unitnya itu sama ya. Jadi kalau pakai buat grafiknya sama, untuk 3D-nya sama. Yang beda tuh cuma di core-nya, dan dari 8 core prosesor yang ada di dalam SoC Dimensity 1100 itu cuma ada 1 core yang beda antara 1200 dan 1100. Beda jenis atau beda? Nah, itu pun nggak beda jenis. Nggak beda jenis, sama dong. Nggak beda jenis. Iya, jadi kalau dari bawah kan dia punya 4 core yang irit daya, yang Cortex A55 namanya. Kalau udah ketemu Cortex A5 sekian tuh pasti buat irit daya. Kita pinggirkan, itu sama persis, clocknya juga sama. Lalu ada 4 Cortex A78. Kalau kepalanya 7 berarti itu sudah high performance. Berarti dari tipe itu sama, cuman ada 1 single core. 1 core A78 yang dinaikkan di 1200 gitu. Jadi kalau di 1100 dia 2,6 GHz semua, kalau di 1100 dia taruh di 3 GHz kalau nggak salah. Gitu. Berarti bisa dibilang 11-12 dong. Makanya namanya mungkin 1100 1200 kali. Betul. Makanya hilangin dong 00 di belakangnya, 11-12 kan jadi. 11-12 ya kan. Oke. Karena cuma beda satu itu doang. Ya, itu pembedanya biasanya untuk starting aplikasi gitu ya. Karena single core, single threading gitu. Itu biasanya buat starting aplikasi. Begitu buka aplikasi dia harus bisa lebih cepat nariknya gitu. Lebih cepat memproses bukanya dengan 1 core doang. Biasanya begitu, tapi berhubung tipe core-nya sama, biasanya sih nggak akan terlalu jauh beda. Apakah akan ada berdampak pada daya baterai pada saat single core-nya itu akan dinaikkan? Bisa ada dampak di baterai karena clock-nya lebih tinggi. Bisa. Dengan asumsi semuanya sama, ada kemungkinan yang pakai 1200 akan sedikit lebih boros. Oke. Kalau kita ngobrol dengan Jagat Review tidak lengkap kalau misalnya kita nggak melihat dari data-data yang biasa dilakukan tes-tes. Nah, ini adalah hasil tes dari Profesor Jagat Review, Profesor Dede Irfan. Kita lihat videonya. Genshin Impact, setting grafisnya di highest plus 60 fps. Skenario gameplaynya adalah jalan-jalan antara Liyue Mon start Liyue durasi 30 menit. Hasilnya, average-nya rata-ratanya di 40 fps dengan fluktuasi 30 sampai 45 fps dan sesekali dia bisa lompat-lompat ke 60 fps. Tapi kalau udah agak susah ya. Jadi frame drop dan stutter kecil-kecil tetap ada, ini wajar banget ya. Ini game memang berat banget memang ya. Sudah bisa dilihat sama-sama.
Setelah performa, tadi kita udah ngobrol, tadi masalah bobot itu ada baterai, ada banyak hal yang harus karena kalau misalnya kita cooling system ya, kalau pada saat kita tear down itu ada banyak sekali part-part yang harus dipertimbangkan dari sebuah smartphone. Dan Poco X3 GT dengan develop yang compact, desain yang bisa dikatakan di bawah 200, ini tuh bisa dibilang good job ya, Prof. Ya, untuk harganya ini well built, mantap. Well built. Oke. Nah, kita akan bicara tentang kecepatannya ini, Prof. Dengan kecepatan seperti ini, itu apakah akan berdampak dengan kualitas baterai? Jangan pernah mengira bahwa yang namanya wattage atau misalnya 33 watt atau dia 67 watt atau dia 18 atau dia 20 sekian watt gitu ya. Itu berarti begitu dicolok, celep dia langsung naik ke 67, bertahan terus 67 sampai dia penuh 100%. Itu nggak begitu. Okay. Tidak begitu, pola kerjanya nggak begitu. Jadi ada kecenderungan, ini kan model-model charger-charger pinter ya sekarang ya. Jadi pola kerjanya itu lebih kayak oportunistik sih sebetulnya. Jadi pertama kali dia datang, dia di-charge, dicolok gitu ya, dia akan ngecek dulu bagaimana level baterainya. Biasanya kalau masih 0 sampai 5%, itu dia masih agak pelan naik. Dia pelan naik, nanti begitu dia sudah mendekati 5%, dia udah mulai ngecek. Oke, suhu gimana? Suhu oke, ya kan? Masih kosong, masih oke, mari kita naik. Baru dia naik tuh, dia naik gitu. Sampai dia bisa mencapai di 67%. Nah, pada saat itu selalu yang dicek adalah suhu. Suhu gimana? Iya, suhu nomor 1 selalu. Suhu baterainya ketinggian atau enggak? Nggak boleh ketinggian. Makanya kalau mau ngecharge yang cepat, itu biasanya nggak cuman harus pakai fast charger segala macam. Sebaiknya cari tempat yang dingin. Cari tempat yang dingin, itu akan mempengaruhi. Okay. Kalau mau coba mempengaruhi. Gue sering gitu, kalau lagi ngecharge mau ngetes seberapa cepat, taruh di lantai. Taruh lantai tegel gitu, taruh tek, udah tuh dingin tuh. Dinginnya masih normal, masih wajar gitu maksudnya. Sepakat nggak, Prof? Ini tuh butuh dari build kualitas baterai yang punya kualitas yang harus terbaik. Karena ada 67 watt yang akan masuk mengisi. Yang sering dilakukan oleh kita kan paling banyak orang akan ngecas mungkin nggak di luar ruangan, di dalam ruangan gitu kan. Apalagi malam gitu. Malam kondisi sudah mau tidur, kita nggak tidur dalam kondisi panas-panas biasanya, paling nggak pasang kipas angin gitu kan, minimal pasang kipas angin gitu. Ya nggak mau juga dong tidur keringetan. Nah dalam kondisi itu dicolok, cerak, ya. Pasti ketemu 67 wattnya. Kemungkinan ketemu 67 watt itu tinggi gitu. Terus dia naik 67 watt. Nah untuk bisa menghandle ini, ya baterainya juga harus yang high quality. Nggak bisa pakai baterai yang murah gitu, nggak bisa. Somehow mungkin supaya memberikan efek kalau dari 0 sampai 100 bisa lebih cepat. Karena kan mAh-nya lebih kecil gitu lah. Makanya ada yang bilang, wah 30 menit. Ya iyalah, 4.000. 4.000. Iya, benar. 4.000. 1 jam 15 menit untuk baterai 5.000 itu udah tergolong bagus. Kalau kita ngobrolin tadi udah performa, ngobrolin baterai, antara performa dan baterai itu ada hal yang kita sebut game. Gimana kalau kita ngobrolin gaming? Prof udah tes apa aja nih game di Poco X3 GT? Bisa cerita nggak pengalamannya gimana? Banyak orang yang mengira bahwa kalau game tertentu punya setting tertentu pada saat pakai device tertentu itu artinya wah kekuatan device-nya cuma segitu gitu. PUBG Mobile biasanya seperti itu. Kalau settingannya rendah dibilang wah itu kekuatan handphonenya. Bukan, itu masalah kerjasamanya gitu. Bukan, itu masalah ini profesor loh yang ngomong. Oke. Bukan, karena kita sering lihat kalau itu dibuka, dipaksa buka, nanti jalan lebih kencang gitu. Cuman itu ada kerjasamanya aja yang nggak muncul di situ biasanya. Terutama kalau kayak model-model PUBG Mobile gitu. Jadi kita nyortir game-game apa sebetulnya yang lebih cocok menurut kita untuk kita pakai buat pengujian. Jadi kita dari awal juga ngetesnya pakai 2 game itu, pakai Genshin Impact sama pakai Minecraft. Ini yang lately kita suka pakai. Karena Minecraft semakin besar jumlah chunk-nya itu kalau kita lagi jalan kita lihat horizon tuh udah jadi semua, udah di render semua horizonnya. Oke.
gitu. Semakin jauh yang di render, semakin kita turunin jumlah chunk itu makin lama ngeliatnya cuma deket aja gitu. Kita bisa main di kisaran sampai 32 chunk kita bisa. 32 chunk berarti. Itu gila sih, itu gila. Biasanya kita di belasan. Lihat ke depan itu jauh banget. Okay. Jauh banget. Sebenarnya sekali kita bilang udah sampai di poin nggak penting tuh kayak gue chunk, tapi kita coba aja gitu. Kita masih bisa dapat dia bermain di 45 sampai 60 fps. Ini membuktikan bahwa ini adalah sebuah sistem yang kencang gitu. Karena biasanya sih kalau mid itu nggak berani kita tes pakai 28 atau 32. Mendingan nggak usah, belasan lah. Oke, Prof. Poco X3 GT ini itu menggunakan RAM dengan UFS 3.1. Oke. Pengaruhnya dalam gaming. Storage yang pakai UFS 3.1. Iya, kalau game kalian yang nggak gitu gede, nggak masalah. Nggak masalah gitu, sebetulnya mau pakai UFS yang berapa nggak masalah. Tapi kalau udah main kayak Genshin Impact, kayak nggak mulai gamenya, loadingnya lama banget. Itu beda. Kita nyobain di IMMC, kita nyobain yang pakai UFS, itu beda banget. Loading time-nya beda banget. Di situ nanti kerasa bedanya antara yang pakai storage yang emang bukan high speed sama yang high speed kayak UFS 3.1 di sini. Ya benar. Kalau gua di Mobile Legends itu kan pada mau mulai itu kan ada tuh, mulai semua playernya kan tuh ada dari 0 sampai 100. Gua pakai Poco F3 dan Poco rata-rata itu pasti lebih cepat. Ya itu efek samping dari pakai storage yang kencang gitu. Itu kelihatan sih. Jadi kadang-kadang gue suka ngejudge, ini pakai handphone apa sih kok lama banget. Nah, kita bahas ke kamera. Kamera itu ada 3 setnya, 64 megapiksel, 8 megapiksel ultra wide ya. Terus ada makro 2 megapiksel. Gue tahu Prof, lu sudah ada video hasilnya gitu loh. Cuman gue mau tanya sekilas aja nih. Saya tanya sekilas, kira-kira hasil kamera dari Poco X3 GT. Hasil foto sih oke banget. Jadi kalau foto depan, belakang, bahkan selfie oke banget. Sepertinya memang di Dimensity 1100 ini ISP-nya emang lebih baik dari yang di bawah-bawahnya. Terus kalau buat kamera utamanya, terutama buat video, dia bahkan udah bisa sampai 4K. Setelah ini kita akan ada hasil foto dari Prof Jagat Review, Prof Dedi, udah ngetes semuanya. Nah, ini adalah kamera selfie-nya si Poco. Nah, ini adalah kamera utamanya, ya, kamera belakang, kamera utamanya. Cukup banyak di sini, bahkan sampai ke manualnya juga ada mode pro-nya. Dan di dalam setting manual kita bisa nyeting manual baik untuk foto, nih foto kayak begini, lihat tuh ISO-nya sampai segini. Sementara untuk speednya bisa sampai segini yang paling lambatnya. Jadi mantep ya, settingnya itu bisa manual banget dan menu-menu juga lengkap. Untuk foto-foto hasilnya kalian bisa lihat crisp ya, tajam untuk foto-foto. Ini emang keren banget untuk foto-foto luar biasa. Sementara untuk video kalian udah lihat sendiri ya hasilnya seperti apa. Kita tuh di Poco Space kita ada aturan sakral nih. Kita selalu mengajak yang kita undang ke sini untuk bermain game. Pokoknya segame dulu, kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1, mulai. Yes. Nah. Aduh, ayo bisa. Ayo. Luar biasa kan, Prof? Aduh, ini luar biasa ini. Grafik, ini bukan masalah grafik, bukan masalah antara skill otak kiri otak kanan. Masalah feeling ini, masalah feeling. Iya. Feeling kan. Oke. Kita lihat berapa skornya? 8155.
8155. Profesor Jagat Review mencatatkan skor 8155. Dan ini adalah hasil leaderboardnya dari pokoknya segame dulu. Oke, mungkin itu aja, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam. Semoga semuanya sehat ya. Oke, jangan lupa juga ikutin kuis. Pokoknya jangan skip. Kalau tadi kalian lihat ada kata-kata yang pop up selama di video ini, buat rangkaian kalimat yang benar. Dan pemenangnya akan diumumkan di episode PocoSpace berikutnya. Gimana cara jawabnya? Gini nih formatnya. Kalian tinggal tulis PocoSpace tanda pagar 2 tanpa spasi ya, underscore jawaban kalian. Kirim ke kita dan kita akan umumkan di episode selanjutnya. Kalau gitu, gua Bung Andi, terima kasih semuanya sudah hadir di episode kedua PocoSpace. Selamat malam. Gua pamit. Thank you. Sehat selalu.